Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 50. Alhamdulillah, Agnes, kamu sadar, ucap Senja terharu. Setelah dokter datang, Senja mengundurkan dirinya agar dokter tersebut dapat memeriksa Agnes dengan baik. Harapannya memenuhi segala doa yang panjatkan, menaruh segala kepasrahan pada Sang Pemberi kesembuhan. Kenapa sih sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis, nangis kok sedikit-sedikit, ucap Fauzan mengejek sambil merangkul pinggang sang istri. Oh, kamu maunya aku nangisnya banyak? Iya gitu, kesal Senja menimpali. Fauzan tersenyum sarkastik menatap sang istri penuh cinta. Ia mengeratkan rangkulannya pada pinggang sang istri. Rasanya ia begitu bersyukur dengan apa yang ia alami saat ini. Segala yang terjadi akhir-akhir ini membuat mereka menjadi lebih erat. Tentunya juga bisa lebih dekat dan bertukar pikiran. Pak, keadaan Nona Agnes sudah jauh lebih baik saat ini. Mungkin ini pengaruh dari obat yang direkomendasikan oleh dokter Clarlista kemarin. Cara kerja obat itu sangat baik dan berespon positif di tubuh Nona Agnes dengan sangat cepat, jelas sang dokter. Lalu apa keadaannya akan segera stabil, dok? Tanya Fauzan dengan tenang. Mudah-mudahan bisa segera stabil, Pak. Nanti siang akan segera saya siapkan untuk Nona Agnes melakukan CT scan dan ronsen. Semoga tidak ada masalah pada bagian tubuh dalamnya ya Pak. Semoga semuanya baik-baik aja dok, timpal Fauzan lagi. Mudah-mudahan. Untuk sekarang, Nona Agnes jangan diajak berbicara panjang dulu ya Pak. Karena otaknya masih butuh keseimbangan panjang untuk berpikir, ucap sang dokter menyarankan. Baik dok, jawab Fauzan menganggukkan kepalanya. Kalau gitu, saya permisi dulu ya Pak. Setelah dokter dan suster itu pergi, Fauzan dan Senja menghampiri Agnes yang masih mengerjapkan matanya. Penglihatannya masih terasa silau akibat matanya hanya melihat kegelapan di hari-hari sebelumnya. Agnes, kangen aku tuh, bisik Senja sambil merapikan helaian rambut Agnes. Senja, lirih Agnes. Sedangkan Fauzan, raganya masih saja terdiam tanpa kata. Tapi batinnya masih terus memanjatkan doa agar keadaan sang adik bisa terus-menerus stabil dan segera pulih seperti sedia kala. Tanpa ucapan yang berarti, Sang Fauzan refleks mengusap-usap kepala Agnes dengan lembut. Sentuhan yang seraya memberitahunya bahwa laki-laki itu juga begitu menyayanginya. Fauzan merasa seperti sedang bermimpi berada di posisi itu. Ia melihat kembali Agnes secara utuh dan sehat. Melihat kembali saat wanita itu membuka matanya dan sadar tentunya sebagai adiknya, adik yang cintai dalam semu.
cepat sembuh, sayang, ucap Fauzan yang hanya dibalas tatapan sinis oleh Agnes. Sang surya perlahan-lahan meninggalkan kursi kebesarannya, menyisakan hangat tanpa terik pada setiap kulit insan makhluk hidup di bumi. Ia bergelincir turun dengan pasti karena merasakan segala tugasnya di hari ini telah selesai. Tak peduli dengan segala cacian dan makian atas peluh yang bercucuran. Oh, capek juga olahraga sore gini ya. Aku cari minimarket dulu deh untuk beli air mineral, gumam Aksa ngos-ngosan. Tanpa melihat di sekelilingnya, Aksa langsung menuju minimarket. Satu botol air mineral menjadi satu tujuan utama baginya saat ini. Namun saat ingin menuju kasir, dari arah sebelah kanan, ada seseorang yang mengambil antrian Aksa. "Ini Mbak," ucap sang wanita. "Bahkan saya duluan antri," kesal Aksa. Saat wanita itu menoleh pada Aksa, betapa terkejutnya laki-laki itu akan siapa gerangan wanita yang ada di hadapannya. Seorang wanita yang tiada henti membuat dirinya seolah antagonis untuk semua orang. Evelyn. Ketika raga tak dapat lagi berpijak di tempat yang sama, ketika sapa tak lagi bersua menyambut hujan, ingatlah, masih ada jiwa yang tertinggal di bumi yang sama. Tak semua rintik berakhir hujan dan sendu. Begitu pula hembusan angin, tak akan selamanya menyisakan hipotermia pada setiap makhluk. Aksa terdiam di samping Evelyn yang juga tak berucap. Otaknya seakan membedah segala berkas untuk mencari satu bahasan yang dapat jadi tema pembicaraan. "Kamu apa kabar? Lama ya gak bertemu sejak kamu menikah." "Aku baik. Kamu baik juga kan?" tanya Evelyn balik. "Aku baik. Gimana kabar pernikahan kamu dengan Haikal? Semoga kalian selalu baik-baik aja ya. Aku doakan pernikahan kalian semakin langgeng," ucap Aksa mengalihkan pandangannya. "Sayangnya doamu itu gak terkabul. Rumah tanggaku lagi retak, dan sepertinya gak bisa diperbaiki lagi. Aku mau pisah sama dia," ucap Evelyn menunduk. "Kenapa?" ucap Aksa terkejut. Sebisa mungkin laki-laki itu menyembunyikan perkelahiannya dengan Haikal tadi pagi. Ia tak ingin masalah yang sudah terlanjur ada akan semakin bertambah keruh. "Aku udah gak cinta sama dia. Memang dari awal semenjak menikah, sikapnya beda. Jadi cenderung mudah marah. Bahkan aku juga gak luput jadi sasaran amarahnya." "Apa dia melukaimu dengan memukulmu?" tanya Aksa khawatir. "Tidak, hanya aja setiap emosi, dia sering melontarkan kata-kata kasar. Itu yang membuatku luka, hatiku yang luka." Jelas Evelyn menyembunyikan sedih di balik senyumannya. Melihat yang terkasihnya dulu menunduk menahan sedih, Aksa merasa hatinya bak teriris-iris oleh pisau yang amat tajam. Perih bercampur emosi yang seakan menyatu menjadi satu genderang perang yang amat besar. Ia mengepalkan tangannya, namun masih disembunyikan dari pandangan Evelyn. Baginya mengikhlaskan Evelyn saat itu adalah ikhlas untuk dibahagiakan meski bukan karenanya. Bukan berarti ikhlas untuk disakiti. "Sekarang aku lagi proses cerai. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Doain ya," ucap Evelyn memohon. "Kenapa harus cerai? Kenapa kamu gak berbicara dulu baik-baik sama dia? Perbaiki yang masih bisa diperbaiki. Aku rasa masih ada jalan lain selain perceraian," ucap Aksa bijak. "Gak, aku gak mau sama dia lagi. Dia gak kayak kamu, yang tulus dan ngertiin aku.
Aksa menggelengkan kepalanya perlahan. Sebenarnya ia sangat senang jika rasa yang tertinggal masih bisa dianggap dengan baik. Tapi bukan seperti ini maksudnya. Jangan kayak gini, Evelyn. Aku bukan siapa-siapa kamu. Stop bandingin aku dengan suamimu. Aku tahu, saat ini aku emang belum bisa berpindah. Tapi gak ada sedikit pun hati aku untuk merebut istri orang. Aksa melenggangkan kakinya beranjak meninggalkan Evelyn. Ia tak ingin keberadaan mereka saat berduaan kala itu akan menjadi bumerang untuknya. Aksa, apa kita masih bisa kembali? Ucap Evelyn menahan Aksa. Kenapa kamu masih berbicara seperti itu padaku setelah kamu sengaja meninggalkan aku? Kamu yang gak bahagia dengan pilihanmu, itu sudah bukan urusanku lagi. Kamu jangan bikin aku yang udah merelakan kamu seutuhnya seolah-olah menjadi hal yang begitu sia-sia. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Kamu seakan lupa akan hal buruk apa yang kamu lakukan ke aku dulu. Kesal Evelyn. Melakukan tindakan, cuci tangan, siapapun juga bisa. Tak terlebih pada Aksa yang hanya laki-laki biasa. Terkadang apa yang sudah dimiliki tidak akan pernah dianggap sebelum semuanya pergi dan hilang. Jadi masalahnya ada di aku, gitu. Sekarang siapa yang sebenarnya lebih percaya duluan tentang gosip kalau aku ini pemain wanita? Kamu kan? Percaya gitu aja, main terima informasi mentah kayak gitu. Tapi kenyataan benar kan, kamu duluan yang selingkuhin aku dengan wanita lain. Terserah kamu deh. Kamu bicara membela diri terus, ucap Evelyn menggelengkan kepala. Terserah kamu, yang jelas aku udah ikhlasin kamu untuk menikah dengan Haikal. Jadi kita bukan siapa-siapa lagi. Aku minta maaf, karena selama kita menjalin hubungan, aku bukan orang yang baik dan tidak bisa membahagiakanmu. Sebelum kamu minta maaf, aku udah maafin. Tapi please, maafin aku juga. Kasih aku kesempatan, aku gak mau bertahan dengan Haikal. Aku mau kembali ke kamu. Aku sadar cintaku masih tetap untuk kamu, lirih Evelyn memohon. Gak bisa Evelyn, aku bukan perebut istri orang. Jangan bikin keluargamu memfitnahku dengan cara yang seperti ini. Aku mohon. Siang ini matahari terlihat tak begitu terik, teduh, sejuk, namun tak menghilangkan kehangatan yang dibutuhkan insan. Peluh yang bercucuran juga tak sederas biasanya. Setidaknya dapat membantu mereka yang butuh hangat dan sejuk secara bersamaan, untuk sekedar menghilangkan segala asa yang terlanjur hadir. Maaf Nona, alat bantu pernafasannya saya bantu lepas ya, ucap suster menghampiri Agnes. Setelah dokter memberikan kabar baik bahwa Agnes sudah baik-baik saja, segala ventilator pun dilepaskan dari tubuh Agnes. Nikmat yang telah diberikan Sang Pencipta, sungguh membuatnya tak henti untuk berucap syukur. Segala senyuman, tangisan, mungkin perdebatan yang pernah terlewati dapat menjadi saksi bisunya. Agnes kangen, ucap Senja merentangkan tangannya untuk memeluk Agnes. Kangen banget ya, parah. Kamu di sini dari awal aku kecelakaan? Tanya Agnes membalas pelukan Senja. Iya, kamu sih lama banget tidurnya, aku kan capek nunggunya. Kesal Senja. Idih pantesan bajumu bau rumah sakit. Bajumu dicuci deh sini juga ya, bareng sama baju dan selimut pasien ya, ucap Agnes mengejek.
Sembarangan aja kalau ngomong. Bajuku dan Fauzan dibawa ke laundry yang ada di dekat rumahmu. Bukan pakai laundry rumah sakit. Kesal Senja. Aku kangen banget kita berdebat kayak gini, ucap Agnes menggenggam tangan sang sahabat. Makanya kamu cepet pulih, biar kita bisa jalan-jalan lagi di sini. Masa dari awal datang ke Surabaya, tempat penginapanku cuma di rumah sakit sih. Aku kan pengen jalan-jalan di Surabaya, kesal Senja sambil bersenda gurau. Hehehe ya iya, aku pasti cepet kok pulihnya, kan ada kamu yang rawat aku. Oh iya, mamaku gimana? Cemas Agnes. Mama Neta udah baik banget sekarang, Dua udah pulang duluan setelah dirawat juga di sini. Makanya kamu juga harus nyusul pulih dan kembali pulang ke rumah, kesal Senja. Ya ampun, bawel banget kamu tuh ya. Aku baru bangun loh, baru sadar aku dari koma ini loh. Masa udah dimarah-marahin? Keduanya terdiam sesaat, saling tatap dan tanpa berbicara apapun di dalam hati. Lalu sedetik kemudian mereka pun tertawa lepas, melepaskan segala rindu yang terlalu kuat mengikat imajinasi. Oh iya, kamu di sini sama Fauzan, terus dia di mana sekarang? Tanya Agnes khawatir. Iya, dia di sini juga. Tadi dia lagi meeting sih, jawab Senja santai. Meeting? Di mana? Dia udah balik ke Jakarta? Tanya Agnes menggebu. Belum, dia meeting di mobil, meeting online dengan koleganya dan ditemani Din, asistennya. Tadinya dia mau meeting di sini, tapi takut ngeganggu kamu yang lagi istirahat. Waktu aku baru sadar kok aku samar-samar mendengar kalau Fauzan bilang, cepat sembuh, sayang, ke aku ya, itu beneran gak sih? Apa aku yang halu? Tapi kayaknya aku yang halu deh, ngapain juga Fauzan ngomong begitu ke aku coba? Tanya Agnes penasaran. Senja terdiam dan kebingungan untuk mencari jawaban yang tepat yang harus ia katakan pada Agnes. Sejujurnya memang benar apa yang Agnes dengar, tapi apakah Senja memiliki hak untuk memberitahu kenyataan? Kamu gak halu, Nes? Fauzan emang ngomong begitu ke kamu? Dia beneran khawatir sama kamu? Dia takut banget kamu kenapa-kenapa? Karena dia gak mau terjadi hal buruk sama kamu. Dia sayang banget sama kamu, karena kamu adalah adik kandung yang selama ini dia cari, batin Senja. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.